Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Elisa Aquilina Berustepu dengan NIM A1C1 19031 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester Kimia Organik 2. Adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut ini. Reaksi SN2 dan E2 merupakan reaksi satu langkah, di mana ikatan dipatahkan dan dibentuk secara bersamaan tanpa struktur perantara apapun. Oleh karena itu disebut sebagai reaksi bersama. Mekanisme SN2 dan E2 bersaing satu sama lain dalam mengonsumsi senyawa RX. Pendekatan nukleofil atau basa biasanya selalu dari belakang dalam reaksi SN2 dan terutama dari belakang dalam reaksi E2. Dari kedua reaksi tersebut dapat dijelaskan bahwa reaksi SN2 dan E2 memiliki banyak persamaan. Keduanya membutuhkan gugus pergi atau leaving group yang baik. Reaksi SN2 membutuhkan nukleofil yang baik, sedangkan reaksi E2 membutuhkan basa yang baik. Namun dalam banyak permasalahan, nukleofil yang baik juga merupakan basa yang baik. Jadi, SN2 dan E2 sering bersaing dalam kondisi reaksi yang sama. Pemenang ditentukan oleh derajat percabangan alfa dan beta dan kekuatan nukleofil atau basa. Peningkatan percabangan alfa dan beta dan kebasaan yang kuat mendukung eliminasi E2. Peningkatan nukleofilitas mengandung reaksi SN2. Karbokation memiliki kereaktifan pada alkil halida. Pada halida primer, mekanisme yang dapat terjadi hanya pada mekanisme SN2 dan E2 karena ionisasi menjadi karbokation primer. Dengan banyaknya nukleofil, produk yang dihasilkan terutama adalah SN2. Beda halnya dengan nukleofil yang sangat basa dan sangat meruah, maka proses E2 lebih cenderung terjadi. Identitas nukleofil atau basa juga menentukan mekanisme mana yang disukai. Reaksi E2 membutuhkan basa kuat, reaksi SN2 membutuhkan nukleofil yang baik. Oleh karena itu, nukleofil yang baik yang merupakan basa lemah akan menguntungkan SN2, sedangkan nukleofil yang lemah adalah basa kuat yang akan disukai E2. Nukleofil yang besar sulit mencapai karbon, dengan demikian meningkatkan proporsi E2 ke SN2. Polar pelarut aprotik meningkatkan nukleofilisitas dan dengan demikian meningkatkan laju SN2. Agar reaksi berlangsung melalui mekanisme SN2, nukleofil harus mampu menyerang 180 derajat ke kelompok yang meninggalkan. Ketika ini terjadi, reaksi melewati keadaan transisi, di mana kelima atom dikaitkan dengan karbon yang diserang. Akhirnya, nukleofil menambah dan meninggalkan kelompok secara bersamaan. Mekanisme SN2 tidak melibatkan karbokation, di mana reaksi berlangsung dalam satu langkah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu tetapkan salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid. Buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kita tahu bahwa ester dapat diubah menjadi aldehida dengan menggunakan reagen pereduksi disobutylaluminium hidrida.
atau disingkat dengan DIBALH yang lebih lemah, di mana zat antara aldehida diproduksi setelah ester mengalami substitusi nukleofilik asil dengan hidrida. Jika dibal digunakan sebagai sumber hidrida, aldehida tidak bereaksi lebih lanjut dan diisolasi sebagai produk reaksi. Reaksi biasanya dilakukan pada min 78 derajat Celcius untuk membantu mengisolasi produk aldehida. Adapun contoh reaksi umumnya sebagai berikut. Kemudian, reduksi metil benzoat menjadi benzaldehida ini ditunjukkan sebagai salah satu contoh yang saya ambil, di mana mekanismenya analog dengan mekanisme LiAlH4 dengan perbedaan penting yaitu reaksi berhenti setelah aldehida diproduksi karena zat pereduksi DIBALH tidak cukup kuat untuk mereduksi aldehida pada suhu rendah. Adapun mekanisme reaksinya itu dimulai dengan nukleofil hidrida yang bereaksi dengan karbon-karbonil ester membentuk perantara tetrahedral. Reformasi karbonil menghasilkan aldehida dengan hilangnya ion alkoksida. Aldehida yang dihasilkan mengalami reaksi selanjutnya dengan nukleofil hidrida untuk membentuk zat antara tetrahedral lain. Karbonil tidak dapat direformasi karena tidak ada gugus keluar yang stabil. Oleh karena itu, alkoksida atau zat antara tetrahedral diprotonasi untuk menghasilkan alkohol primer atau pada reduksi metil benzoat ini menjadi benzaldehida. Mekanisme lengkapnya ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi nukleofilik oleh hidrida. Yang kedua, meninggalkan penghapusan grup. Ketiga, reaksi nukleofilik oleh anion hidrida. Keempat, alkoksida terprotonasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Amida relatif tidak reaktif terhadap substitusi nukleofilik asil karena kemampuan gugus keluar yang buruk dari gugus Y yang mengandung nitrogen. Meskipun demikian, amida dapat bereaksi dengan air dalam kondisi asam atau basa untuk membuat asam karboksilat melalui substitusi nukleofilik asil. Salah satu contohnya yaitu reaksi amida primer dengan ionil klorida atau SOCl2 akan menghasilkan nitril. Selain itu, reduksi hidrida menggunakan LiAlH4 menyebabkan oksigen karbonil dari amida menghilang sebagai gugus lepas yang menciptakan amina yang sesuai, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Kemudian, untuk menghasilkan transformasi menjadi turunan asam karboksilat dapat dilakukan dengan cara hidrolisis. Amida dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan amonia atau amina dengan memanaskannya dalam larutan asam atau basa. Dalam kedua kasus tersebut, reaksi asam basa yang terjadi dengan produk membuat keseluruhan reaksi tidak dapat diubah. Dalam kondisi asam, amina yang dihasilkan oleh reaksi diprotonasi untuk membentuk senyawa amonium non-nukleofilik.
Dalam kondisi basa, asam karboksilat yang dihasilkan oleh reaksi dideprotonasi menjadi karboksilat non-elektrofilik, di mana reaksi umumnya seperti ini. Dan salah satu contohnya itu pada N-atilbenzamida yang menghasilkan natrium benzoat dan etilamina. Adapun mekanisme dalam kondisi asam yaitu protonasi amida meningkatkan elektrofilisitas karbon karbonil yang memungkinkan air bertambah sehingga menyebabkan pembentukan zat antara tetrahedral oksonium. Selanjutnya, sebuah proton dipindahkan ke nitrogen amida yang memberinya muatan positif dan meningkatkan kemampuannya untuk bertindak sebagai gugus lepas. Reformasi ikatan rangkap karbonil menyebabkan penghapusan amina sebagai gugus lepas, menciptakan asam karboksilat terprotonasi. Pada langkah terakhir, mekanisme amina yang dihasilkan bertindak sebagai basa, menghilangkan hidrogen, membentuk asam karboksilat, dan senyawa amonium. Langkah deprotonasi terakhir ini pada dasarnya menghilangkan amina dari kesetimbangan yang mendorong reaksi menuju penyelesaiannya. Karena amina tidak lagi menjadi bagian kesetimbangan, reaksinya secara efektif tidak dapat diubah. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, protonasi karbonil. Kedua, serangan nukleofilik oleh air. Ketiga, transfer proton. Keempat, meninggalkan pemindahan grup. Dan kelima, deprotonasi. Sedangkan pada keadaan dasar, hidrolisis amida yang dipromosikan basa mengikuti mekanisme substitusi asil nukleofilik tipikal, di mana anion hidroksida ekivalen penuh digunakan, sehingga reaksinya disebut basa dipromosikan dan bukan basa yang dikatalisasi. Mekanisme hidrolisis amida basa dimulai dengan penambahan nukleofilik ion hidroksida pada karbon karbonil yang menghasilkan zat antara alkoksida tetrahedral. Ikatan karbonil terbentuk kembali seiring dengan eliminasi gugus keluar ion amida, membentuk asam karboksilat. Pada langkah terakhirnya, ion amida mendeprotonasi asam karboksilat untuk membentuk garam karboksilat dan amina sebagai produk. Langkah deprotonasi terakhir ini pada dasarnya menghilangkan asam karboksilat dari kesetimbangan yang mendorong reaksi menuju penyelesaian. Karena asam karboksilat tidak lagi menjadi bagian kesetimbangan reaksinya, secara efektif tidak dapat diubah. Untuk mekanisme lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ada serangan nukleofilik oleh hidroksida. Kedua, meninggalkan penghapusan grup. Ketiga, deprotonasi. Pertanyaan yang keempat yaitu suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien.
Buat perbandingannya bila dilakukan dengan metode yang lain. Kita tahu bahwa anhidrida asetat adalah cairan bening, tidak berwarna, bergerak, mengalir bebas dengan bau tajam yang mirip dengan asam asetat. Ini menghidrolisis dalam air untuk menghasilkan asam asetat. Dalam bentuk cair atau uapnya, asetat anhidrida dapat mengiritasi jaringan tubuh yang kemungkinan dapat menyebabkan kematian jaringan tersebut. Anhidrida asetat meleleh pada suhu min 73 derajat Celcius, mendidih pada suhu 139 derajat Celcius, dan memiliki kepadatan 1080 gram per mili pada suhu 15 derajat Celcius. Ini mudah terbakar dengan titik nyala 54 derajat Celcius. Senyawa ini mudah terbakar dan merupakan bahaya kebakaran. Seperti namanya, anhidrida asetat adalah senyawa yang terkait dengan asam dengan kehilangan air. Anhidrida asetat dapat dibuat dengan dehidrasi asam asetat pada suhu 800 derajat Celcius. Sebagai alternatif, cara yang menurut saya paling efisien yaitu dengan mereaksikan antara asam klorida dan garam asam asetat. Misalnya yaitu natrium asetat yang akan menghasilkan anhidrida asetat dan garam. Seperti asam asetat, penggunaan utama anhidrida asetat digunakan dalam pembuatan selulosa asetat untuk film dan barang plastik. Sekitar 75% dari anhidrida asetat yang diproduksi setiap tahun di Amerika Serikat digunakan untuk tujuan ini. Sekitar 1,5% dari produksi anhidrida asetat tahunan digunakan dalam sintesis aspirin. Nah, kegunaan lainnya itu termasuk pembuatan bahan kimia industri, farmasi, parfum, plastik, serat sintesis, bahan peledak, dan pembunuh gulma, karena anhidrida asetat bereaksi dengan air. Kadang-kadang digunakan sebagai agen dehidrasi dalam campuran reaksi yang memerlukan pembuangan air. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jawaban ujian akhir semester Kimia Organik 2. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.